Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rangga Rizky Aditya dari kelas C421 Prodi Akuntansi dengan NPM 10121106. Di sini saya akan menyampaikan tentang pembahasan perilaku biaya kegiatan dan studi kasus pada UMKM konveksi Bustomi menggunakan metode titik tertinggi dan titik terendah. Yang dimana penyampaian kali ini untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi tengah semester mata kuliah manajemen biaya dengan dosen pengampu Bapak Cepi Saifullah SE MAK AK CPMA. Yang pertama ada dasar besar perilaku biaya. Perilaku biaya adalah cara biaya berubah dalam hubungannya dengan perubahan penggunaan aktivitas. Atau dengan kata lain, perilaku biaya adalah istilah untuk menggambarkan apakah biaya berubah seiring dengan perubahan output. Biaya-biaya berarti pada perubahan output dengan berbagai macam cara, yaitu yang pertama ada biaya tetap adalah biaya yang dalam jumlah total, konstan dalam rentang yang relevan ketika tingkat output aktivitas berubah. Rentang yang relevan adalah rentang output di mana asumsi hubungan biaya atau output berlaku. Contohnya itu ada biaya listrik, biaya penyusutan, dan biaya sewa gedung. Kemudian yang kedua ada biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang dalam jumlah total bervariasi secara proporsional atau sebanding dengan perubahan output. Rumus total biaya variabel atau biaya variabel per unit jumlah unit, contohnya biaya bahan baku. Kemudian ada biaya campuran. Biaya campuran adalah biaya yang memiliki komponen biaya tetap dan biaya variabel sekaligus. Contohnya itu gaji dan bonus penjualan untuk bagian marketing. Rumusnya itu biaya dibagi biaya tetap, satu total biaya variabel. Kemudian yang B-nya itu metode-metode untuk memisahkan biaya campuran ke dalam komponen tetap dan variabel. Yang pertama adalah metode tinggi rendah. Metode tinggi rendah adalah suatu metode untuk menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih dua titik, titik tinggi dan titik terendah, yang akan digunakan untuk menghitung parameter pemintas dan kemiringan. Titik tinggi didefinisikan sebagai titik dengan tingkat output atau aktivitas tertinggi. Titik terendah didefinisikan sebagai titik dengan tingkat output atau aktivitas terendah. Yang kedua ada metode Scatter-Plot. Metode Scatter-Plot adalah suatu metode penentuan persamaan suatu garis dengan memplot data dalam suatu grafik. Biaya ditentukan sebagai biaya dependen karena besarnya biaya akan dipengaruhi oleh tingkat aktivitas. Karena jika aktivitas meningkat, maka biaya juga akan meningkat. Objektif untuk memilih garis terbaik. Kemudian yang terakhir ada metode least square. Metode least square adalah pemisahan biaya variabel dan biaya tetap dengan cara menentukan hubungan variabel tergantung dependent variabel dengan variabel bebas independent variabel dari sekumpulan data dalam hubungannya dengan pengukuran variabilitas biaya sedangkan variabel bebas dengan tingkatan kapasitas. Kemudian untuk C ada penilaian manajerial, yang dimana pertimbangan manajerial merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan perilaku biaya. Pertimbangan manajerial merupakan metode paling luas yang digunakan. Metode ini memiliki banyak bentuk. Secara sederhana, beberapa manajer menentukan biaya aktivitas tertentu menjadi kategori tetap dan lainnya menjadi kategori variabel, tanpa menghiraukan kemungkinan biaya campuran. Daya tarik dari metode ini terletak pada kesederhanaannya. Sebelum memilih metode ini, manajemen berupaya memastikan sebagian besar biaya adalah biaya variabel atau tetap, dan keputusan yang dibuat tidak terlalu sensitif terhadap kesalahan pengklasifikasian biaya. Kemudian yang D ada analisis tadi kasus pengaruh perilaku biaya pada UMKM konveksi Bustami. Data kegiatan dan biaya reparasi dan pemeliharaan UMKM konveksi Bustami selama bulan Januari sampai dengan Juli tahun 2019 disajikan dalam gambar tabel berikut. Nah, di sini ada bulan dari Januari sampai Juli, kemudian jam mesin, dan ada biayanya. Nah, dari sini kita akan mengambil titik tertinggi dan titik terendahnya. Dan dari soal tersebut dapat diselesaikan bahwa untuk titik tertinggi dalam biaya ada 5.640, dikategorikan sebagai Y2, dan jam mesinnya itu ada 790 dikategorikan sebagai X2.
Dan untuk titik terendahnya itu dalam biaya 4.140 dikategorikan sebagai Y1 dan jam mesinnya 540 dikategorikan sebagai X1. Nah, dan ini untuk rumusnya yang dimana 5.640 dikurangi 790, kemudian dibagi 4.140 dikurangi 540, maka menghasilkan 1.347.000 per jamnya. Kemudian ada 5.640 dikurangi 1.347, kemudian dikali 790, maka menghasilkan 4.576. Sehingga formula biaya menggunakan metode titik terendah Higlow metode adalah untuk Y-nya itu 4.576 dan untuk X-nya itu 1.347. Nah, di sini ada untuk menghitung selisih dari biaya dan jam. 790 dikurangi 540 sama dengan 250 dan 5.640 dikurangi 4.140 sama dengan 1.500. Nah, biaya variabelnya itu sama dengan selisih biaya dibagi selisih jam mesin. 1.500 dibagi 250 sama dengan 6 jam. Dan untuk yang bawahnya itu 790 dikali 6 jam sama dengan 4.740. Kemudian yang 540 dikali 6 jamnya itu sama dengan 3.240. Kemudian dari jumlah tersebut dikurangi titik tertinggi dan titik terendah. Untuk titik tertingginya itu 4.740 dikurangi 5.640, maka hasilnya 900, dan untuk titik terendahnya 3.240 dikurangi 4.140 sama dengan 900. Jadi hasilnya itu sama antara titik tertinggi dan titik terendah. Kemudian tabel biaya reparasi dan pemeliharaan pada tingkat kegiatan tertinggi dan terendah, elemen biaya tetap sama dengan total biaya dikurangi elemen biaya variabel, sehingga elemen biaya tetap menjadi 5.640 dikurangi 6 jam dikali 790, maka menghasilkan 900 per bulan. Kemudian untuk formulanya, biaya selanjutnya dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan fungsi linear, yang dimana Y sama dengan 900 dan ditambah 6 itu X, yang berarti bahwa biaya tetap pemeliharaan mesin setiap bulan itu 900 dan biaya variabelnya itu 6 jam setiap jam pemeliharaan. Nah, dan untuk kesimpulannya, UMKM Konveksi Bustami selama dari bulan Januari sampai dengan Juli tahun 2019 itu menentukan menggunakan analisis perilaku biaya dengan metode hitungan titik tertinggi dan titik terendah, karena sangat efisien, strategis, dan sederhana dalam industri maupun UMKM, dan juga mampu akan memprediksi perkembangan usaha di masa yang akan datang. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada penyampaian materi ini untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi tengah semester mata kuliah manajemen biaya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penjelasannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.